Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel inspiratif. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe. Jangan lupa klik tanda suka dan bagikan. Untuk komentar dimohon yang sopan. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat untuk kita semua. Bertemu Nabi Khidir di kediaman Mbah Kiai Hamid Pasuruan, apakah termasuk wali Allah? Mbah Kiai Haji M. Yunus Tulungagung pernah bercerita, suatu ketika Mbah Kiai Hamid Pasuruan berkata bahwa Nabi Khidir akan datang di kediaman beliau besok pagi hingga waktu zuhur. Pada saat itu kebetulan Mbah Yunus sedang berada di situ. Keesokan harinya orang-orang pada datang ke situ ingin bertemu Nabi Khidir, bahkan menurut Mbah Yunus ada beberapa habib dengan berpakaian jubah lengkap dengan surbannya juga hadir di situ ingin bertemu Nabi Khidir. Ketika orang-orang berkumpul di situ, tiba-tiba Mbah Yunus dipanggil oleh Mbah Kiai Hamid dan diminta agar mendekat beliau. Beberapa saat setelah itu datanglah seorang pemuda dengan berpakaian nyentrik yang sedang ngetren saat itu. Orang-orang yang hadir di situ tidak memperdulikan pemuda tersebut, karena semua tamu yang hadir berpakaian ala Islami. Ketika bertemu Mbah Kiai Hamid, pemuda itu langsung bersalaman dengan Mbah Kiai Hamid dan ingin mencium tangannya. Namun Mbah Kiai Hamid menolak untuk dicium tangannya dan justru Mbah Kiai Hamid ingin mencium tangan pemuda itu, tapi ditolak juga oleh pemuda itu. Kejadian itu terjadi di depan Mbah Yunus. Dalam benak Mbah Yunus terbesit bahwa Mbah Yunus sering bertemu dengan orang yang bermodel wajah seperti ini namun usianya sudah tua. Setelah itu Mbah Yunus diberitahu oleh Mbah Kiai Hamid bahwa orang inilah yang bernama Nabi Khidir. Mbah Yunus baru mengetahui bahwa orang yang sudah tua yang sering menemuinya sejak kecil itu adalah Nabi Khidir. Kemudian pemuda itu berganti pakaian dengan pakaian yang sudah kotor, selanjutnya membersihkan selokan di sekitar kediaman Mbah Kiai Hamid sampai waktu zuhur. Seusai salat zuhur, salah seorang yang hadir di situ bertanya kepada Mbah Kiai Hamid kapan Nabi Khidir akan datang. Dan Mbah Kiai Hamid menjawab bahwa orang yang membersihkan selokan tadi adalah Nabi Khidir. Jadi yang mengetahui tentang kehadiran Nabi Khidir saat itu adalah Mbah Yunus dan Mbah Kiai Hamid sendiri. Yang lain hanya melihat namun tidak mengerti kalau pemuda itu ternyata Nabi Khidir. Tentang Mbah Yunus, Mbah Kiai Haji M. Yunus adalah sosok yang kurang dikenal di kalangan ulama di Tulungagung, apalagi di tingkat nasional. Beliau termasuk golongan waliullah atau bukan, wallahu alam. Beliau lebih suka menutup diri, tekun beribadah, sering mendoakan orang dalam hal kebaikan, sangat berbakti kepada orang tuanya ketika masih hidup. Mbah Yunus lahir dan dibesarkan di desa Majan Tulungagung dari keluarga biasa. Ayahnya bernama Mbah Munajam seorang guru ngaji, ibunya bernama Mbah Raulah. Di saat kelahiran beliau, Mbah Kiai Haji R. Abdul Fatah Mangunsari datang dan melihat telapak tangan si jabang bayi. Beliau sangat terkejut karena garis telapak tangannya berbentuk lurus dari pangkal telapak menuju jari tengah. Di masa kecil sampai dewasa, kehidupan Mbah Yunus penuh dengan misteri. Bapaknya sendiri tidak tahu dia berguru kepada siapa, tidak pernah mengenyam pendidikan di pesantren, namun penguasaan ilmu agama luar biasa. Ketika masih muda kebiasaan beliau sangat aneh. Di antaranya gemar silaturahmi ke pondok-pondok pesantren, silaturahmi ke rumah kiai-kiai. Yang beliau kerjakan terlebih dahulu menimba air dari sumur pondok tersebut, lalu mengisi kolahnya sampai penuh hingga airnya tumpah. Setelah kolahnya penuh baru mohon izin untuk bertemu Mbah Kiai minta barokah doa lalu pamit pulang. Pernah suatu ketika dalam pengembaraan beliau di daerah Jombang, dengan berpakaian kotor dan compang camping layaknya kere orang fakir, beliau hendak melaksanakan salat. Beliau mampir ke sebuah masjid berganti pakaian yang suci lalu berwudhu lalu melaksanakan salat. Seusai salat beliau dipanggil oleh Mbah Kiai pemilik pondok, dipersilahkan mampir di rumahnya, ditanya oleh Mbah Kiai tentang hal keadaannya. Dengan penuh tawadu, beliau menjawab, belum saatnya menjelaskan Yai. Meskipun banyak yang tidak tahu,
Secara pribadi beliau sangat dekat dengan Mbah Kiai Haji R. Abdul Fatah Mangunsari, Mbah Kiai Hamid Pasuruan, Mbah Kiai Haji Jazuli Usman, Mbah Kiai Haji Mustaqim, dan kiai sepuh lainnya meskipun beliau ini termasuk generasi di atasnya. Beliau juga kenal baik dengan Kiai Haji Hamim Jazuli, Gus Mik. Beliau sangat mengagumi ulama besar pendiri Desa Majan, namanya Mbah Kiai Haji Hasan Mimbar beserta zuriyahnya. Menurut Mbah Yunus, Majan adalah sebuah desa meskipun kecil tapi sangat istimewa, di mana penjajah Belanda maupun Jepang tidak bisa menginjakkan kakinya di desa tersebut, meskipun selalu berusaha merebutnya dengan cara perang. Hal ini berkat kegigihan Mbah Kiai Haji Hasan Mimbar beserta zuriyahnya bersama masyarakatnya, dalam mempertahankan sejengkal tanahnya dari rongrongan penjajah. Bahkan menurut Mbah Yunus juga, Bapak Ir. Soekarno sang proklamator Republik Indonesia ketika menyusun teks Pancasila sangat terinspirasi dengan Desa Majan, karena masyarakatnya sangat religi, sangat toleran, saling menolong, persatuannya sangat kuat, dan faktanya bendera merah putih biru atau bendera Belanda maupun bendera matahari terbit atau bendera Jepang tidak pernah berkibar di situ, sejak berdirinya desa tersebut. Semasa mudanya Bung Karno sering datang mengunjungi Majan. Saat muda Mbah Yunus terlibat langsung pada peristiwa heroik dalam mempertahankan kemerdekaan Republik ini, beliau ikut pertempuran di Surabaya 10 November 1945 melawan tentara sekutu. Beliau mendapat tugas dari para kiai untuk merontokkan pesawat tempur pasukan sekutu hanya bersenjatakan batu kecil dan pelintengan ketepel. Pada saat peristiwa G30 SPKI, 1965, ada peristiwa menarik di mana para anggota PKI mengadakan acara ketoprak yang bertempat di Balai Rakyat Kabupaten Tulungagung. Acara ini diberi judul, Mantin Gusti Allah Meninggalnya Tuhan Allah. Seluruh keluarga besar NU terutama para anggota Ansor sangat marah. Balai Rakyat akan diserang, namun sementara dicegah oleh Mbah Kiai Haji Mustaqim, beliau memerintahkan salah seorang anggota Ansor untuk memanggil pemuda yang berada di dalam Masjid Majan untuk bergabung. Ternyata yang ada di dalam masjid saat itu hanya Mbah Yunus seorang diri. Akhirnya Mbah Yunus datang memenuhi panggilan Mbah Kiai Haji Mustaqim. Mbah Yunus melaksanakan ibadah haji tahun 1990, saat terjadi tragedi terowongan Mina 1990 yang mengakibatkan sekitar 1426 orang jemaah haji meninggal dunia, akibat saling injak di terowongan Haratul Lisan, Mina. Saat kejadian beliau berada di dalam terowongan tersebut posisinya tepat di tengah-tengah terowongan. Sebelum kejadian Mbah Yunus sempat mengusulkan kepada pimpinan kloter agar jamaah haji dari Tulungagung tidak melempar jumrah pada jam itu. Usulan itu diterima namun Mbah Yunus berangkat sendiri. Atas pertolongan Allah jamaah haji asal Tulungagung selamat dan tidak ada satupun jamaah haji yang meninggal dunia di Arab Saudi saat itu. Mbah Yunus meninggal tahun 1997 di usia 72 karena sakit. Pemakamannya hampir bersamaan dengan prosesi pemakaman Lady Diana Princess of Wales istri pertama Pangeran Charles dari Inggris. Pesan-pesan yang sering disampaikan Mbah Yunus, beliau selalu mengajarkan untuk selalu ingat kepada Allah. Kemudian istiqomah beliau selalu mengajarkan untuk selalu berbuat baik kepada Allah maupun kepada sesama manusia, dan juga alam semesta. Beliau mengajarkan untuk selalu berbuat baik kepada kedua orang tua dengan sebaik-baiknya, dan juga kepada guru yang telah membimbingnya. Dalam berbuat baik harus didasari dengan iman kepada Allah dan ikhlas tanpa pamrih apapun, semua hanya karena Allah, dan dilakukan secara istiqomah. Beliau juga menekankan untuk selalu optimis dalam menjalani hidup ini, tidak usah takut, tidak usah bersedih hati, tidak usah khawatir, tidak usah berduka cita. Asalkan kita beriman kepada Allah dan selalu bertakwa, kemudian istiqomah, insya Allah akan mendapat pertolongan dari Allah, hidupnya akan dicukupi, hidupnya selalu mendapat perlindungan dari Allah SWT. Manusia wajib berusaha semaksimal mungkin, setelah itu semua diserahkan kepada Allah, karena semua ketentuan ada pada Allah semata. Berdoalah dengan menyebut nama-nama Allah, Asmaul Husna, insya Allah akan dikabulkan doa kita.
Dan Allah telah berjanji dalam hal ini, dan janji Allah adalah benar, kita harus yakin. Beliau berpesan hindarilah hal-hal yang berbau mistis, karena bisa menyesatkan dari jalan yang lurus. Lebih baik hidup sebagai manusia biasa sewajarnya. Beliau berpesan jangan punya keinginan untuk bisa bertemu Nabi Khidir, apalagi dengan amalan-amalan maupun wirid-wirid tertentu. Dikhawatirkan nanti ada makhluk yang mengaku Nabi Khidir seolah-olah membimbingnya padahal akan menyesatkannya. Berimanlah kepada Allah, bertakwalah selalu, kerjakanlah amal saleh kemudian bersabar dan istiqomah. Lalu berharaplah semoga dicintai Allah, dicintai Rasulullah, dicintai para malaikat, dicintai para nabi termasuk Nabi Khidir. Kalau Allah mentakdirkan bertemu, Allah akan mengutus Nabi Khidir untuk menemuinya. Dan insya Allah nanti akan bertemu dengan Rasulullah di akhirat dan akan mendapat syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Amin ya robbal alamin. Untuk kali ini sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.